Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang kita memberi tanpa pamrih. Memberikan perhatian, waktu, memberi kasih, pengampunan, nasihat. Ya kan? Seringkali juga kita berbuat baik kepada orang juga nggak dianggap. Dalam bisnis juga sama. Kita kasih potongan, dia malah minta rempelah, dikasih hati, malah minta begini. Nanti setelah itu nggak terima kasih, malah ngambil yang sana lagi toko sebelahnya. Lalu banding-bandingkan harga mereka dengan saya. Padahal saya dulu yang memberi kebaikan. Kadang-kadang orang itu nggak tahu kamsyah. Nggak apa-apa. Jangan anggap dia buang-buang waktu. Karena ada orang-orang yang memang Tuhan taruh untuk melatih Anda jadi orang besar. Untuk melatih Anda jadi orang baik. Melatih Anda jadi orang benar. Engkau penolong kami sejati. Engkaulah pahlawan yang tidak kelihatan di mata jasmani. Kau selalu bekerja di tempat yang tidak nampak. Kami tahu ya Tuhan Yesus sekalipun seolah-olah tersembunyi. Tapi Engkau bekerja secara nyata. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Masa depan kami di kaki-Mu. Tuhan urapi jemaat-Mu, umat-Mu. Berjalan dalam mimpi dan penglihatan yang Kau berikan di tahun ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus janji-janji-Mu tidak akan gugur ke tanah tanpa satu pun di antara mereka dikenapi. Kami percaya ya Tuhan ketika kami berserah penuh, ketika kami berjalan dalam rencana-Mu, sesuatu pasti akan terjadi dari pihak-Mu. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat yang onsite maupun yang online, yang live streaming kemana-mana. Bapa, berkati juga setiap cabang gereja Mawar Sharon di sini dan sana. Hingga kami bertumbuh searah, tidak uniform, tidak seragam, namun bersatu dalam satu pikiran, satu roh. Kami minum dari satu sumber air yang sama. Kami berdoa pertumbuhan kami rata. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom semua. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Sepanjang hari adalah sebuah serian. Kita mendalami kitab Ezra. Saya berikan tema besarnya. Mewujudkan mimpi bersama Tuhan. Menu ada di depan. Jangan ketinggalan satu pun. Karena pesan pengembalaan ini membuat kita bertumbuh sama rata semuanya. Ezra pasal yang kedua, ternyata Tuhan itu memberi kepada kita bukan hanya mimpi dan penglihatan, tapi juga tim impian. Bahasa Inggrisnya dream team. Tim impian kita untuk mewujudkan mimpi yang dari Tuhan itu, tidak seperti yang kita duga. Ada beraneka ragam orang di dalamnya. Jadi jangan diskriminasi, jangan lekas-lekas tepis seseorang dari hidupmu. Karena bisa saja Tuhan utus dia untuk suatu perkara dalam hidup Anda. Nah, tim impian ini menyertai Ezra. Ceritanya begini, saya kasih rangkuman saja. Ezra, Nehemia adalah orang-orang yang pulang kembali dari Babilonia. Setelah bangsa pilihan Allah itu ditawan di sana selama 70 tahun, mereka menggenapi nubuatan, mereka pulang ke kampung halaman. Untuk membangun apa? Ezra pulang membangun bait suci dulu. Nanti ibadah berikutnya saya baru jelaskan kenapa yang harus dibangun dulu adalah kerohanian. Kenapa yang harus kita bangun dalam mesbah doa kita. Kalau enggak nanti semuanya percuma. Tapi singkat cerita, Ezra ini pulang itu dengan bergelombang. Kloteran orang. Batch 1, batch 2, batch 3 dan berikutnya. Dan setiap orang yang pulang tersebut berniat membangun kembali Yerusalem dan bait suci. Nehemia nanti membangun temboknya sekeliling kota. Nah, kita sekarang akan mulai memasuki yellow pages of the Bible. Nah, orang-orang yang bersama dengan Ezra ini gak banyak sih. Lebih banyak yang dipanggil daripada yang dipilih. Please understand that. Di dalam hidup ini kita akan ketemu orang lebih banyak daripada yang Tuhan tentukan. Mereka-mereka yang berguna di hidup kita. Jangan sampai kita juga jadi orang figuran dalam kehidupan orang lain yang ada dia atau nggak ada Anda atau nggak ada bedanya. Jangan jadi orang yang tidak membawa perbedaan. Jangan jadi seseorang yang tidak membawa perubahan. Karena terlalu banyak orang kayak gituan di hidup kita. Mereka yang lalu lalang. Mereka yang adalah figuran. Kita ini ketemu orang, tahu nggak? Bayangkan seumur hidup kita mungkin kita ketemu orang itu beneran jutaan. Baik itu orang beneran atau yang kita lihat di gadget HP kita, di televisi, di movie. Pokoknya dalam hidup ini entah berapa Tuhan saja yang tahu. Berapa orang yang kita temui. Coba hitung dengan jari, berapa sih yang sungguh-sungguh mendatangkan rencana Allah. Berapa dari orang-orang itu yang berguna.
Berapa di antara mereka itu yang membantumu mewujudkan mimpimu? Atau orang-orang itu tidak lebih daripada sekedar suara bising saja yang lalu lalang? Jangan jadi orang yang begitu. Kita baca lebih dulu ya. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ayat 1. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Di Alkitab saya garis bawahi, di ayat 1 pembukaan kalimat, inilah orang-orang provinsi Yehuda. Lalu saya garis bawahi lagi di akhir ayat 2, sebelum nanti ke nama-nama di ayat 3, inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bangsa Israel udah gak sisa banyak, meskipun masih jumlahnya juta. Tapi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang sudah berkembang, jumlah mereka gak seberapa. Jumlah anak Tuhan di dunia ini juga tidak sebanyak yang kita kira. Dari antara orang-orang Kristen pun yang KTP-an, yang sungguh-sungguh itu bisa dihitung lagi. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena itu jangan sia-siakan hubungan. Setiap orang itu jangan di-cashkan. Jangan sampai kita memanipulasi sesama kita dan mikirkan kepentingan sendiri. Tahu nggak, setiap orang itu mengandung rencana Allah dan kita harus pertahankan. Dipertahankan aja ada hubungan tertentu yang gugur loh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jikalau kita tidak menyia-nyiakan hubungan, kadang-kadang kita yang bisa-bisa kita yang dibuang. Karena itu hubungan yang tersisa yang masih ada di dunia ini, apalagi anak-anak Tuhan, pastikan Anda anggap itu berharga. Bangsa Israel tidak banyak lagi, dari 10 suku dari 12 suku sisa 10. Dari 12 suku sisa 2. 10 itu selama 70 tahun lebih atau bahkan 90, karena 10 suku Israel yang utara itu sudah ditawan dulu sama Assyria. Bangsa Assyria punya kebijakan yang berbeda. Mereka ketika menangkap suatu negara jajahan, dicampur baurkan, kawin campur, lalu dipindah-pindahkan supaya mereka tidak memberontak. Jadi misalnya kalau mereka itu menguasai wilayah Iran, nanti Iran dipindah ke Bangladesh. Bangladesh dipindah ke India. Jadi dicampur baurkan begitu, lalu kawin campur supaya lenyap silsilah. Mereka berhasil. 10 suku Israel telah dianggap punah. Sisa 2. Karena yang di 2 lagi, yang selatan itu keturunan Daud. Dari suku Benyamin dan Yehuda itu ditangkap basah, dibawa ke Babilonia 70 tahun silam. Dan di situ mereka tidak dicampur baurkan. Bangsa Babilonia, mereka punya kebijakan yang berbeda dengan Assyria. Mereka boleh bercocok tanam, mereka boleh berusaha asal mereka bayar upeti, asal mereka loyal, setia kepada kerajaan. Lalu Nebukadnezar dikalahkan dengan Persia. Ya biasalah ya, bangsa lawan bangsa. Sekarang bukan lagi zaman Babilonia, sekarang mereka sudah berada di bawah kepemimpinan Raja Koresh, Raja negeri Persia. Nah, saya kasih sedikit rangkuman supaya Anda ngerti cikal bakal orang Israel itu seperti apa. Karena itu orang Israel sekarang tinggal 2 suku, sisa 2 suku. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen, sedikit yang sungguh-sungguh. Di dunia ini lebih banyak lagi manusia sebanyak kutu. Tapi gak sebanyak itu yang berguna bagimu. Karena itu hubungan itu harus Anda hargai. Teman jangan hilang. Dalam hidup saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Kalau bisa yang lama jangan berlalu, yang baru terus datang. Hubungan saya dengan beberapa orang, banyak orang, udah dari zaman silam, dari zaman silam. Pada waktu saya masih di Ungaran, hampir 30 tahun yang lalu, sampai sekarang masih bersama. Apa yang bisa dipertahankan? Pertahankan dengan baik. Keluarga juga sama, Anda bisa beda pendapat. It's okay. Cari common ground. Cari tempat bersamanya. Cari tempat kesamaan. Tapi tentunya ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan buat pergi dari hidup kita. Mereka yang merombak kita. Orang-orang yang merusak panggilan Allah dalam hidup kita. Tapi janganlah tangan kita yang melakukannya, biarkan tangan Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu yang kita hindari, pergaulan buruk. Merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda tidak mau lagi jatuh merokok karena dulu itu kecanduanmu,
Jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, karena asapnya bisa membuat asapnya bisa membangkitkan memori indah Anda dengan kecanduan itu. Jangan bergaul di tempat yang salah, jangan dugem. Jangan ke dunia gemerlap, clubbing, bukan karena Alkitab berkata jangan. Kalau Anda tahu kehendak Tuhan, Anda tidak mau meruntuhkan rencana Allah ke tempat-tempat yang bisa melemahkan iman Anda. Ada hal-hal tertentu yang memang harus Anda sengaja menjauhi. Tapi dalam hidup ini, apa yang baik dan benar, pertahankan. Bahkan yang gak sempurna gak apa-apa, biar disempurnakan. Baru gak lama yang lalu di saat teduh, kemarin hari Sabtu, saya sampaikan tentang pernikahan. Mungkin ada yang ikut di sini. Saya beritahukan, jangan dikit-dikit cerai atau pisah. Istri yang baik itu susah cari loh. Yang cantik lebih banyak daripada yang sungguh-sungguh berguna untukmu. Suami yang baik itu susah dicari, yang kaya lebih banyak mungkin, yang cakep, yang ganteng, tapi gak sesuai dengan panggilan Allah dalam hidupmu. Jangan dikit-dikit pisah, jangan dikit-dikit cerai. Yang loyal sama orang-orang yang Tuhan tempatkan di hidupmu. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang. Berangkat pulang dari pembuangan. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Minta sama Tuhan, agar Tuhan di hari-hari ke depan mengirimkan kepadamu dan kepadaku orang-orang yang akan membantu kita mewujudkan mimpi Tuhan di dalam hidup ini. Mintalah sama Roh Kudus. Kalau minta itu jangan minta berkat semata-mata materi atau uang misalnya. Tahu nggak, berkat terbesar itu nggak tentu itu. Kalau Tuhan mau memberi Anda emas, Tuhan nggak kasih Anda emas. Tuhan kasih, ini dalam cerita dongeng anak kecil, Tuhan kasih, ini kiasan ya. Tuhan kasih angsa emasnya yang bertelur, 1 telur emas setiap harinya. Itu dalam dongeng cerita sebagai ilustrasi saja untuk membantu Anda tangkap poinnya. Tuhan kalau kasih kita sesuatu, nggak tentu kasih kita sesuatu itu. Tuhan kasih sesuatu yang akan menuntun kita memproduksi itu seterusnya. Dan itu adalah manusia atau hubungan. Minta sama Allah, minta sama Bapamu di sorga, berimu rezeki hari ini. Tidak tentu dalam bentuk rezeki, tapi hubungan. Send to me. Kirimkan kepada kami, pada hamba-Mu Tuhan, kepada keluarga kami, kepada pekerjaanku, orang-orang yang akan membantu kami mewujudkan mimpi. Tapi kami tidak mau makan nasi murahan. Kami tidak mau hanya diberkati karena lebih diberkati memberi daripada menerima. Jadikan kami terlebih dahulu berkat bagi orang itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menjalin hubungan baru, tapi kita harus menabur dulu. Kita harus menabur kebaikan dulu. Tidak jarang dalam kehidupan saya juga, saya harus menabur dulu. Tanpa saya tahu saya nuai apa dengan itu. Tapi nanti bertahun-tahun kemudian, saya mulai lihat tuaiannya. Berbuat baik, murah hati pada sesama, kebajikan kemurahan itu mengikuti Anda. Kadang-kadang Anda harus tabur kebajikan kemurahan terlebih dahulu pada seseorang manusia. Jangan tuntut dari diri orang lain apa yang Anda sendiri tidak berikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau berkat dan rezeki dari Tuhan hari ini, tidak ada salahnya kita minta sama Tuhan, kirimkan orang-orang. Dan mungkin waktu Tuhan jawab doa Anda, bukannya Anda dikirimi orang, Anda dikirim ke orang itu dulu. Pokoknya kirim-kirimanlah. Kirimkan kepada kami orang-orang yang akan mewujudkan mimpi, tim impianku daripadamu Tuhan. Tolong singkirkan Tuhan, orang-orang yang kau rasa tidak perlu, yang membuat aku hanya buang-buang waktu. Hati-hati dengan perkataan ini, buang-buang waktu, gak tentu, kamu itu a waste of time to me. Gak tentu, apa yang hari ini Anda anggap buang-buang waktu, bisa jadi orang itu nanti berguna suatu hari. Karena itu definisi buang waktunya harus diperlebar. Kalau kita ngomong sama orang ini, aku dapat apa emangnya ngomong sama kamu? Kalau pikirannya gitu, cetek dan dangkal ya, sama semua orang gak dapat apa-apa, kecuali Anda mendapatkan apa yang Anda mau atau inginkan. Baru Anda merasa ini gak buang-buang waktu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang kita memberi tanpa pamrih. Memberikan perhatian, waktu, memberi kasih, pengampunan, nasihat. Ya kan? Seringkali juga kita berbuat baik pada orang juga gak dianggap. Dalam bisnis juga sama. Kita kasih potongan, dia malah minta rempelah, dikasih hati malah minta begini. Nanti setelah itu gak terima kasih, malah ngambil yang sana lagi toko sebelahnya. Lalu banding-bandingkan harga mereka dengan saya. Padahal saya dulu yang memberi kebaikan. Kadang-kadang orang itu gak tahu kamsyah. Gak apa-apa, jangan anggap dia buang-buang waktu. Karena ada orang-orang yang memang Tuhan taruh untuk melatih Anda jadi orang besar. Untuk melatih Anda jadi orang baik. Melatih Anda jadi orang benar. Gimana kita jadi orang benar kalau Tuhan gak izinkan kita ketemu sama orang yang salah?
atau yang menyalahi kita. Untuk supaya kita tahu kebenaran Tuhan dalam hidup kita, kita harus disalahi. Inilah daftar orang-orang. Daftar orang-orang bangsa Israel. Orang-orang provinsi Yehuda. Bayangan saya adalah lingkaran. Lingkaran besar itu manusia sejagat raya. Lalu lingkaran menengah adalah orang-orang yang berguna. Lalu setelah itu, lingkaran lebih kecil lagi adalah orang-orang Kristen. Lingkaran paling kecil, orang-orang Kristen yang gak iseng di hidup saya. Yang membangun sesuatu, yang membangunku dan aku membangunnya. Wah, ini VVIP to me. Orang-orang penting sekali. Mereka tidak tentu orang-orang berkedudukan tinggi. Jangan kita deketin itu orang kaya, orang berkuasa, pejabat saja. Jangan jadi panjat sosial. Jangan jadi gold digger juga. Jangan jadi penggali emas. Setiap orang itu mau dicari telur emasnya. No. Tuhan itu akan kasih kita range. Kasih kita spektrumnya itu, ujung ke ujungnya itu luas. Dari orang miskin ada, orang kaya ada, namanya manusia semua dicinta Allah, orang berpendidikan yang tidak berpendidikan semua ada. Buktinya Tuhan pilih nelayan sebagai rasul-rasul Injilnya. Tahukah ada beraneka ragam people in your life? Saya ajari hari ini lewat firman ini untuk menilainya. Paulus berkata, dahulu aku menilai Kristus secara manusiawi, sekarang aku tidak lakukan itu lagi. Aku mau menilai segala sesuatu karena orang rohani tidak dinilai, tapi orang yang rohani bisa menilai segala sesuatu. Saya harapkan Anda bisa menemukan tambang emas Tuhan. Itu hubungan. Dan tidak semua itu benar-benar jadi emas. Money plays a very small role. Uang memainkan peran yang sangat kecil di dalam rencana Allah dalam hubungan dengan sesama. Makanya orang yang kemana-mana itu pikirannya uang, gak akan pernah menjalin hubungan yang langgeng dan kekal. Sama dengan orang main tenis mau juara Wimbledon, tapi matanya tertuju ke scoreboard terus, tertuju ke papan skornya, disemesin terus, dicemes sama musuhnya, sama lawannya. Fokus. Tiap orang yang Tuhan beri fokus. Ya. Nah sekarang mari kita gali satu persatu. Are you ready? Nanti kita masuk ke arti-arti nama. Saya sudah selidiki, cukup detil saya selidiki satu persatu dan saya berikan kepada Anda apa yang kira-kira berguna untuk Anda hari ini ya. Siap ya? Mulai kita berenang di dalam nama-nama. Siapa tahu nanti yang punya anak yang lagi hamil ini, hamil tua mau melahirkan, Anda dapat ide salah satu nama anak-anak ini. Nama-nama di sini jadikan nama Anda terserah. Tapi menurut saya sih kurang bagus semua. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel ayat 3, Bani Paros 2172 orang. Oke. Paros. Paros itu tulis dulu. Paros artinya flea, F-L-E-A atau bahasa Inggrisnya artinya kutu. Selalu akan ada orang, Anda akan terkejut. Kalau Anda kira tim impian itu selalu orang yang membangun Anda segalanya, nggak tentu. Kadang-kadang Tuhan memang izinkan Anda ketemu dengan orang yang datang pergi, hit and run. Seperti kutu, flea. Mereka juga turut membangun loh rencana Allah di hidupmu. Karena ini kan koneksi ilahi. Koneksi ilahi itu nggak tentu orang itu pretty. Nggak tentu orang itu sungguh-sungguh mengagumkan. Tidak tentu dia itu indah di mata Anda. Tidak tentu dia itu berguna langsung seperti yang Anda harapkan. Karena orang-orang yang kutu loncat, yang jarang bisa komitmen, ternyata Tuhan juga bisa pakai menambahkan sesuatu di hidup kita. Paros-paros itu membuat kita jadi orang yang komitmen. Minimal kita bisa berkata, aku gak mau seperti orang itu, aku mau komit. Tuhan izinkan kita ketemu aja kiri kanan, ketemu sama orang yang bercerai. Bukan supaya Anda bercerai. Dan supaya meneguhkan kalau Anda bertengkar itu, lihat. Cerai itu biasa. Bukan, malah justru membuat Anda waspada. Jangan begitu. Kenapa kiri kanan kita hamba-hamba Tuhan jatuh? Apakah berarti kayak kita-kita ini harus lemah imannya, harus khawatir, jangan-jangan nanti aku juga jatuh? Bukan. Tapi supaya kita jangan jatuh, 1000 orang jatuh, rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku. Tapi aku akan tetap berdiri, asal kita jangan sok gagah. Tanpa Tuhan merasa bisa. Membuat kita jadi mawas diri. Flee. Kutu. Paros itu. Tuhan itu juga bisa kirimkan. Apa yang merupakan yang sifatnya upahan. Asal gembala jangan gembala upahan. Asal istri jangan istri upahan atau istri kontrak. Atau suami kontrak. Ya. Dalam suka dan duka. Hingga maut memisahkan. Ada hal tertentu yang tidak boleh upahan. Tapi ada perkara tertentu yang it's okay. Jangan take it personally. Kalau Anda berguna dalam hidup seseorang, Anda layani dia, lalu terakhirnya dia pergi seperti 9 orang kusta. Dia tipe flee atau yang tabrak dan lari. Gak apa-apa. Itu membuat Anda kalau melayani itu tanpa pamrih.
Saya nggak tahu kenapa dia dikasih nama Paros, kutu, sama papa mamanya. Tapi pasti sih ada sifat-sifat tertentu secara profetik bicara ke kita. Next ya, ayat 4. Bani Sefaca, 372 orang. Sefaca ini artinya Yahweh has judged atau Yahweh telah menghakimi. Ada orang tertentu itu punya sifat-sifat yang adil dan bijaksana. Orang-orang gini itu aset banget dan jarang sekali Sefaca. Sefaca ini adalah tipe orang tertentu. Saya nggak tahu pasti orangnya karena Alkitab silent, tidak bicara banyak. Tapi dari namanya coba saya jelaskan secara profetik bisa jadi signifikan apa di hidup kita. Sefaca adalah seorang yang kira-kira kalau nama itu artinya adalah orang yang bijaksana. Anda perlu tempat untuk menimba nasihat. Saya sarankan kalau di tahun-tahun ke depan Anda mau membuka bisnis misalnya, ada orang-orang tertentu yang Anda bisa datang konsultasi. Gak tentu konsultannya itu konsultan yang profesional saja. Apalagi kalau sama kongsian ya kan. Kalau sama kongsian sama-sama menuju melihat ke market. Mereka gak bisa melihat tubuh jiwa rohmu, mereka gak bisa melihat kepentingan Anda lebih luas. Mereka hanya lihat marketnya ada, sikat. Yang saya maksudkan bukan kongsian, yang saya maksudkan adalah semacam orang majusnya. Makanya itu kita berdoa di gereja kita itu semuanya itu supaya penuh Roh Kudus. Karena nggak mungkin semuanya datang ke Musa. Sistem Yetro itu ada. Ada pemimpin puluhan, 50, ratusan, ribuan. Kalau semua kasus naik ke atasmu, kata Yetro kepada Musa, kamu bisa mati muda. Nanti bisa besi menajamkan benih besi. Yang namanya saudara seiman saling menajamkan. Makanya itu di dalam CG kelompok sel kita, dilarang untuk saling pinjam meminjam uang supaya jangan ada luka hati, luka batin, supaya nasihat yang kita beri tidak ada agenda pribadi. Saya berdoa. Saya pernah lihat satu show yang namanya Shark Tank. Jadi mereka itu datang mempresentasikan, lalu di situ ada orang-orang hebat di dunia bisnis, ada 3, 4. Lalu kalau lulus bahkan mereka akan investasi dari duit sendiri. Itu show-nya menarik sekali. Orang itu idenya kreatif-kreatif, ada yang ngawur-ngawur. Terus ditanya angkanya, sudah di due diligence-nya, apakah mereka lakukan, apakah mereka sudah lakukan surveinya, angkanya, jumlahnya, kamu sudah jalan, profitnya berapa, segalanya. Bayangin kalau dunia aja mereka konsultasi begitu untuk dapat investor. Alangkah baiknya Anda presentasi dulu kalau membuat sesuatu, jangan gegabah, dengan orang-orang yang bijaksana. Yang bisa memberitahu, tunggu dulu, kamu jangan pindah. Tunggu dulu, jangan tutup bisnis ini. Tunggu dulu, I think yang ini kamu harus begini. Anda harus tunggu dulu, kadang-kadang juga bisa lampu hijau dan berkata, saya rasa bagus, kamu ready untuk itu. Alkitab berkata dengan banyaknya nasihat, Yahweh has judged, banyaknya Sefaca. Perkara-perkaramu tidak akan nanti berujung bencana yang mengejutkan. Memang hidup ini penuh dengan faktor X yang tidak bisa Anda prediksi. Tapi faktor-faktor yang bisa Anda prediksi, harusnya Anda sudah memprediksinya. Lakukan bagianmu, diligence atau kerajinan yang perlu kau tunjukkan. Jangan itu semua itu bang tut, jendela wawa, siapa kentut, ditembak raja tua. Itu apa itu ya? Mungkin anak-anak muda sekarang nggak ngerti ya. Tahu lagu itu, tahu tak? Anak-anak kecil dulu kalau gitu kan. Nah, jangan sedikit-sedikit untung-untungan gitu loh. Ya, iya enggak. Jangan ngalir. Penuh perencanaan. Meskipun serahkan rencanamu pada akhirnya kepada Tuhan. Biar terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Bapak ibu saudara, carilah atau jadilah Yahweh has judged. Jadilah Sefaca. Lanjut ayat 5. Bani Arah 775 orang. Bani Arah di sini artinya wild ox atau kerbau yang liar. Ya, itu loh, bulls. Ya. Arah ini kerbau yang liar. Nah, kalau Anda baca Bani artinya itu ada orang-orang tertentu itu yang bisa Anda ajak membajak. Orang-orang yang bisa Tuhan kirimkan dalam kehidupan Anda. Atau Anda menjadi orang demikian bagi orang lain. Orang-orang yang bisa membajak bersama dengan Anda. Tidak takut lelah. Ada orang-orang yang bisa Anda bawa sengsara. Ada orang-orang yang cabut kalau Anda menderita. Ada yang paros. Yang kelihatan Anda lagi ngos-ngosan langsung dia pergi bye-bye. Tapi ada orang yang berkata, aku siap. Ayo banting tulang. Aku siap pikul salib ini bersama denganmu. Teman seperti ini, saya harap kita jadi bagi orang lain. Suami dan istri juga sama. Jangan seperti istri Ayub ketika Ayubnya menderita lalu dia cabut. Jadilah orang yang kuat bagi orang yang lemah. Jadilah orang yang setia bagi orang yang membutuhkan pertolongan Anda. Dukunganmu juga. Tapi kalau Anda lihat Bani Arah ini ada 775 orang. Tulis itu 775.
Tapi di Nehemia pasal 7 ayat 10, enggak usah dibuka. Bani Arah, Bani yang sama, angkanya kok 652. Bani Arah 652 orang. Di sini kok 775. Di mana sisa 123-nya? Kok nggak sinkron antara Ezra dan Nehemia? Memang beda kloteran. Ezra dulu, Nehemia nanti. Kenapa kok Nehemia di sini di Ezra tercatat? Kan mereka belum pulang, itu harus registrasi seperti kita. Kalau lagi mau tur kemana kan di airport paling tidak kan sudah ada manifestnya. Kan sudah ada catatannya penumpang siapa saja. Apalagi jika pesawat itu di-charter semua untuk satu grup ya kan. Kan sudah tahu angkanya berapa. Masuk ke Israel contohnya. Anda masuk ke dalam sana itu, masuk 10 keluar 10. Nggak bisa ada yang masuk satu persatu. Itu bisa ditahan semua di imigrasi. Jadi mereka semua itu sudah finalisasi. Angkanya adalah 775. Semua dari Bani Arah. Orang-orang yang siap menderita. Siap membajak sawah. Orang-orang untuk siap sengsara. Orang-orang siap banting tulang. Karena mereka pulang ke Yerusalem itu bukan Yerusalem hari ini. Kota besar. Jangan lupa Yerusalem yang ditinggalkan 70 tahun. Jadi puing-puing saja. Jadi ini orang-orang yang datang membangun. Mereka meninggalkan rasa aman mereka. 70 tahun di Babilonia. Orang Yahudi sukses-sukses semua. Sama dengan orang Yahudi di Amerika, ciptakan Wall Street dan sebagainya. Ini orang-orang Yahudi, Jewish, bangsa pilihan yang sukses di Eropa. Sukses di mana? Nah ini waktu itu sukses di Persia. 70 tahun itu mereka sudah bahasa Persia. Nama-nama ini bahkan yang Anda baca. Ini campuran ada nama Yahudi, nama Ibrani, ada namanya Babilonia, dan ada nama Persia. Kalau Anda baca ya, nama-nama ini, campuran ini. Ya kan? Kayak kita kalau di Indonesia, namanya campuran. Ya kan? Si Tohang. Itu bukan hanya nama Indonesia, itu nama Batak. Atau ada yang namanya Andi Susilo. Itu ya. Ada yang namanya Li Kumki. Ya, itu nama orang atau nama kecap saya tidak tahu. Nama, kalau Anda baca di Indonesia yang majemuk budayanya, Anda tahu itu akarnya Jawa, ini akarnya Batak, ini Dayak, yang ini Tionghoa. Nah kalau Anda baca ini, bagi kita si awam, kita nggak ngerti, baca seperti ini. Tapi sebenarnya ini sudah campuran. Dari sini kita tahu bahwa orang Yahudi sudah lama meninggalkan negeri mereka, tanah perjanjian. 70 tahun. Itu cukup waktu yang lama, udah berapa generasi. Mungkin anak-anak bawahnya itu nggak bisa bahasa Ibrani. Tapi sebenarnya enggak. Bangsa Yahudi itu sini kelebihannya. Mereka itu tradisinya kuat. Jadi turun. Bahasa Ibraninya masih kenceng. Orang Indonesia kurang. Orang Indonesia udah generasi ke-1 aja. Di situ udah tinggal 25 tahun misalnya. Udah luntur-luntur bahasa Indonesianya. Saya punya teman, tinggal di Hong Kong. Orang Barat. Anak-anaknya lahir di sana, tapi orang Barat. Bahasa Inggrisnya native speaker. Bahasa Chinese-nya native speaker. Bahasa Mandarinnya native speaker. Bahasa Konghu Kantonisnya native speaker. Kelemahan kita bangsa Indonesia terletak di sini. Kita tidak bangga dengan budaya kita. Makanya saya mau ubah itu. Karena setiap kebudayaan itu ada keindahannya. Kalau itu bukan okultisme, penyembahan berhala, pertahankan. Itu kelebihan, itu aset, jangan hilangkan. Nambah bahasa boleh, jangan hilang. Orang Yahudi itu turun-temurunnya itu bagus. Diteruskan sama dia. Meskipun 70 tahun, itu sudah cucu, cicit, buyut, cicit di bawah. Udah turun-temurun, tapi mereka tetap bisa punya sejarah, tahu apa yang terjadi dengan Yerusalem. Mereka terbeban untuk pulang. Nah, kalau Anda baca Bani Arah ini, saya coba tunjukkan. 775, tapi di Nehemia ditulis 652. Registrasinya 775, tapi nyatanya 652. Di mana 123? Antara mereka sakit atau mati. Karena itu jaga kesehatan. Sekalipun mereka sudah dicatat oleh firman 775, nyatanya nanti yang pulang kurang 123. Ada orang-orang tertentu yang mati prematur. Karena itu Yesus berkata sama satu orang, bukan berarti semua penyakit dari setan. Enggak semua penyakit dari dosa, tapi sejak dosa, sejak Adam dan Hawa, penyakit masuk ke dunia ini. Jadi menjadi realita kehidupan kita. Coba saya ajak kita untuk merenung sedikit. Ya. Yesus pernah sekali bilang sama satu orang perempuan yang pendarahan yang pegang dia. Lalu setelah itu Yesus berkata seperti ini. Pergilah. Dalam bahasa Indonesianya, pergilah dan sembuhlah. Loh, kan sudah sembuh. Paham maksud saya? Coba baca di kitab Injil itu.
Yesus setelah dipegang diam-diam, dan Yesus uji orang itu, siapa pegang aku? Semua muridnya tegur, semua orang pegang Tuhan, semua orang senggol-senggolan. Ini kan sesak-sesak semuanya mau datang hendak melihat Yesus. Yesus berkata, enggak, ada orang yang jamah aku. Lalu perempuan itu keluar, muncul di tengah-tengah kerumunan dan mengaku, aku itu. Dengan ketakutan, dan Yesus berkata, wanita, pergilah dan sembuhlah. Kok aneh ya Tuhan Yesus? Sudah sembuh kan? Kan sudah berhenti pendaraannya. Kan perempuan itu tahu, berhenti seketika pendaraannya. Pendarahan itu tidak bisa dipalsukan. Apalagi zaman dulu belum ada teknologi, belum ada ini dan itu. Zaman dulu itu, mereka hanya pakai kain gitu aja. Jadi kalau pendarahan udah bukan hanya ketahuan, tapi kelihatan. Dan Yesus berkata, pergilah dan sembuhlah. Wanita itu tahu dia berhenti pendarahannya. Yesus berkata gini, pergilah and live in your healing. Live in that healing power. Jangan ragu. Hidup di dalam kuasa kesembuhan itu. Saya ngerti, tidak semua penyakit itu dari dosa. Tidak semua penyakit itu dari setan. Tapi juga kuasa kesembuhan itu kita kalau ragu juga bisa tenggelam. Seperti Petrus yang berjalan di atas air. Apa yang dia lihat itu efek langsung ke kakinya. Mata mempengaruhi kaki. Jadi berat atau ringan di atas air itu. Yesus berkata, live in your healing. Saya rasa kita bukan kurang-kurang untuk bisa menerima realita ya. Menurut saya kita kurang-kurang untuk beriman. Termasuk saya juga, untuk kesembuhan. Yesus berkata, live in your healing. Dia berkata, dengan kata lain, ada satu kali lagi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat gak kesembuhan di Bethesda? Orang itu yang disembuhkan kan akhirnya diperingati sama Tuhan. Ketika ditanya sama ahli Taurat, siapa yang menyembuhkan, dia gak tahu kan. Karena waktu itu Yesus sembuhkan dia anonymous, tanpa nama. Ini yang menjelaskan begitu banyak orang di luar sana mengalami Yesus, gak tahu itu Yesus. Mereka sembuh tiba-tiba, padahal mereka bukan orang Kristen. Mereka lihat seorang berjubah putih lalu tiba-tiba bangun dari koma. Yesus gak harus menyembuhkan lalu kasih nama. Tapi hanya namanya yang bisa menyelamatkan. Kalau tidak diberitakan Injil kepada orang itu setelah sembuh, dia mati tetap masuk neraka. Nah Yesus pernah sekali menyembuhkan satu orang, lalu dia kembali, lalu beritahu sama orang itu, you go and sin no more. Dia bilang, Tuhan berkata, kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan sesuatu yang buruk menimpa kamu. Berarti kita tahu, bahwa ada penyakit-penyakit, tidak semua nih, sekali lagi, tidak semua dari setan maupun dari dosa, tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang memang dari dosa. Ada orang yang mati prematur karena mereka punya kehidupan bukan hanya, pertama-tama mungkin bukan hanya gaya hidupnya, mungkin tidak sehat, makan sembarangan bisa jadi, tapi itu juga tetap tidak garanti, tidak menjadi jaminan kan. Ada orang yang jaga kesehatan, rasanya badannya itu nggak ada kolesterolnya sama sekali, tiba-tiba kena serangan jantung. Kita nggak benar ngerti kan, kelainan bisa terjadi. Tapi tetap loh, kalau kita lihat orang sehat juga bisa gitu, apalagi kita yang nggak jaga kesehatan. Bukannya kita berkata, kalau gitu aku ya nggak usah olahraga. Oh, orang itu olahraga aja sakit jantung. Ya nggak gitu, itu salah tafsir berarti. Tapi berarti juga ada orang-orang yang mati muda bukan kehendak Allah. Kematian namanya premature death, kematian yang prematur. Mungkin karena dia ngawur gaya hidupnya, tapi juga bisa mungkin karena dia hidup dalam lifestyle dosa. Bapak ibu saudara, rencana Tuhan dalam hidupmu jangan sampai cut short atau jadi pendek karena kita sembrono dengan hidup ini. Saya selalu punya pikiran 1000 gereja, doakan ya kami hamba-hamba Tuhan ini harus jaga. Olahraga bagian kami sih, jangan lemparkan bagian Tuhan. Itu faktornya Tuhan dalam kedaulatan. Tapi kami tetap harus menjaga diri. Saya mau melihat itu terjadi. 2030 300 gereja dulu bersama dengan Anda kita akan lihat itu kejadian. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. But the Bible says dari ayat arah ini, Bani Arah, saya telah menemukan suatu peringatan Tuhan bahwa even though sekalipun Tuhan mengendaki orang tertentu mencapai visi, tapi dia mati setengah jalan atau 3/4 jalan karena kesalahannya sendiri. So please be careful. Jaga hati, jaga kesehatan. Rencana Tuhan bisa berhenti. Karena Tuhan tidak pakai roh gentayangan. Kalau badan kita selesai, ya sudah kita ke upahnya. Udah tutup buku. Jadi kalau menurut saya, 123 itu bisa jadi mereka sakit atau mati. Atau none of the above. Mati enggak, sakit juga enggak. Berubah pikiran. Ada orang yang daftar, lalu pada saat dipanggil final boarding, tidak ada di situ. Orang gini merepotkan, apalagi kalau masuk ke imigrasi tertentu Israel, seperti saya katakan tadi. Masuk 10, terdaftar 10, ya 10 harus muncul. Orang gini juga merepotkan seluruh pesawat. Namanya dia ada, tapi dianya nggak muncul di pesawat. Apalagi kalau bagasinya udah masuk ke dalam plane. Itu bisa telat 10 menit, gara-gara mereka harus turunkan bagasi, karena bagasi tidak boleh terbang tanpa penumpang.
Ada orang tertentu itu yang quitters, itu yang merepotkan. Udah ikut jalan lalu habis itu cabut di tengah-tengah. Orang yang mudah quit, tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya. Bani Arah ini adalah wild ox atau kerbau yang kuat untuk membajak, tapi ada beberapa kerbaunya yang ngambek. Mungkin ada sebagian di antara mereka 123 itu yang change their minds atau berubah pikiran. Mungkin ada beberapa yang kecewa sama Tuhan, beberapa trauma. Semua dosa-dosa ini mulai bermunculan. 123 itu tidak muncul akhirnya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Anda menjadi seperti itu. Nama tertulis di kitab kehidupan, tapi orangnya tidak muncul orangnya. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi ya. Ini lanjut lagi sampai kemana? Bani Arah sudah, ayat 6. Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, saya nggak bahas. 2.812 orang. Bani Elam 1.254 orang. Lanjut, Bani Zatu 945 orang. Bani Zakai 760 orang. Zakai di sini artinya pure atau murni. Ayat 9. Tuhan juga kasih sama kita, termasuk orang-orang yang mewujudkan mimpi, bukan orang-orang yang smart-smart, tapi orang-orang yang polos-polos. Orang-orang yang pure-pure murni. Pure di sini juga artinya innocent atau polos-polos. Ya, yang polos jangan dibully ya. Bolehlah sekali-kali untuk lucu-lucu kalau memang sudah akrab sekali. Tetapi ingat ya, orang-orang seperti ini memainkan peran loh di hidupmu. Untuk mewujudkan mimpi, Tuhan kasih orang-orang polos di sekeliling Anda. Ya, ayat 10. Bani-bani 642 orang. Bani di sini ada satu nama miripnya, Benayah. Artinya Yahweh has built. Yahweh telah membangun. Orang-orang yang gak banyak bicara, bangun terus selesaikan pekerjaannya. Kalau Anda lihat Benayah salah satu triwira, Daud salah satu pahlawan, bukan triwira dia. Dia salah satu daripada pahlawan gagah perkasa Daud, salah satu dari 30. Benayah gak banyak bicara. Kalau Anda lihat ya, Yoab yang banyak bicara di zamannya Daud. Benayah gak banyak bicara. Dia langsung kerjakan tugasnya. Dia bahkan kadang-kadang menjadi hitman, menjadi eksekutornya Daud. Nanti pada waktu Salomo jadi raja, you see, coba dibaca. Yang namanya Bani atau Benayah, bukan orang yang sama ini ya. Itu zaman Daud, ini zaman Esra. Tapi nama mereka mengandung kesamaan sifat. Secara realnya Benayah itu akhirnya diangkat sama Salomo jadi panglima tentaranya. Dulu di zaman Daud papanya, Benayah itu hanyalah Kopasusnya. Pas pampresnya. Dia adalah pasukan penjaga raja. Bodyguardnya Daud. Nanti pada waktu zaman Salomo, seluruh tentara ditaruh di bawah tangannya. Dia menjadi panglima tertinggi. Orang yang gak banyak bicara, biasanya akan dipromosi. Tapi yang gak banyak bicara bukan quiet saja, tapi yang menyelesaikan pekerjaannya. Jangan jadi orang yang suka bicara, do little. Lakukan sedikit. Jadi orang yang melakukan banyak, gak terlalu banyak ngomongnya. Saya rasa orang seperti ini menghasilkan. Orang yang seperti ini yang dapat dipercayai. Coba perhatikan di dunia kerja Anda, ada orang begitu enggak? Dan perhatikan agar Anda jadi orang begini. Ayat 11, Bani Bebai. 623 orang. Bebai di sini itu artinya pupil of the eye atau artinya biji mata. Akan ada orang-orang tertentu yang dibantu Tuhan pakai, Tuhan taruh di hidupmu untuk mewujudkan mimpi. Orang-orang itu seperti biji matamu. Orang-orang yang sebenarnya bukan hanya berguna, tapi orang-orang yang sungguhan Anda sayang. Yang dekat, yang familiar, yang nyaman buat Anda. Gak apa-apa, itu juga bentuk Tuhan untuk menyertakan penghiburan dalam perjalanan hidup Anda berjuang mewujudkan mimpimu. Lovable people. Mungkin kalau suruh kerja gak seberapa. Tapi orang-orang ini bisa menghibur hatimu. Ada orang-orang yang begitu di dalam hidupmu. Jadi karena itu jangan pernah compare Koko dengan adiknya ya. Lihat Koko pintar kerja. Tapi mungkin adiknya ini yang bisa membuat Anda selalu nyaman di dekatnya. Anak Anda yang satunya lagi. Jangan saling bandingkan, masing-masing punya kelebihan. Bebai ini menurut saya orang yang rajin. Tapi bukan seperti Benayah, orang yang kerjanya itu cekatan. Gak apa-apa, kasih dia tempat yang tepat dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Bani Asgad nomor 12. Asgad artinya strong atau kuat. 1222 orang. Tuhan akan sertakan orang-orang yang kuat imannya di dekat Anda. Tuhan sertakan orang-orang yang kuat mentalnya. Kadang-kadang misalnya bisa saja bukan Anania Safira, tapi menjadi Priscilla Aquila. Suami dan istri kelihatan kalau yang wanita kuat sifatnya, nggak apa-apa, itu bukan dominan. Selama dalam keputusan, dalam komunikasi, dalam kelakuan, saling menghargai, menghormati, suami mencintai istrinya, istri menghormati suaminya, nggak apa-apa. Kalau itu sifat dasarnya seolah-olah dominan, sebenarnya dia adalah Asgad. Tuhan kasih Anda orang kuat. Tuhan kasih Anda jangkar itu.
Nggak bisa bayangkan kalau istri Anda itu ngerengek-ngerengek melulu. Manja-manja saja tapi nggak bisa apa-apa. Bersyukurlah untuk kekuatan seseorang, sekalipun gendernya seringkali didiskriminasi. Apalagi kalau cowoknya yang kuat, Asgad. Justru perlu istri yang lembut seperti Anda. Ya kan? Anda perlu bahasanya loh, jangan sampai sama Asgad itu bahasanya itu kuat-kuatan adu kepala. Biasanya Asgad itu lebih mempan sama kelembutan. Istri yang punya suami yang macho man. Suami yang betul-betul alpha male. Seperti kalau singa itu singa alpha. Singa yang gak ada duanya, singa satu lagi akan dia bunuh. Mungkin disitulah Allah meletakkan Anda untuk melembutkan dan ayomi dia dan kipas-kipasi. Tanpa banyak bicara, Alkitab mengatakan di Perjanjian Baru tulisan Paulus begini. Hingga dengan kelakuan sang istri, tanpa banyak ngomong, akan memenangkan suaminya oleh karena firman Allah. Ya. Ayat 13, Bani Adonikam. Adonikam, 666 orang. Saya nggak bahas satu persatu. Bani Bikwai, 2056 orang. Bani Adin, 454 orang. Bani Ater, yakni Bani Hizkia, 98 orang. Ater di sini itu artinya lefty atau kidal. Lucu ya, ternyata dari sejak purbakala orang itu sudah ada julukan-julukan. Yang ini kasih julukan Ater, kidal. Nggak tahu itu nama aslinya atau julukan, saya nggak tahu, seperti yang saya katakan tadi. Ini nama-nama sudah campur baur, Ibrani, Babilonia, dan Persia. Jadi sudah ada julukan, ada nama asli, pokoknya tercatat begini. Bani Ater, si kidal. Ada orang-orang tertentu yang tidak fit in, masuk ke grup mana-mana. Jangan dipaksakan. Kalau Anda juga tidak merasa Anda fit in di mana-mana, misalnya, Anda jangan merasa tertolak. Asal ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kesetiaan, semua itu. Anda jangan merasa sebagai citizen kedua. Saya waktu bertumbuh dewasa, saya sering kali menemukan diri saya nggak bisa masuk klub sama siapa-siapa. Kalau saya lihat orang-orang tertentu, bahkan di keluarga saya sendiri, orang yang muda dapat teman segalanya, saya itu kadang-kadang mikir kok saya nggak punya teman ya, saya musuh semua. Mungkin Anda dilahirkan kidal maksudnya bukan kiri beneran. Tapi Anda selalu nggak pas sepatu. Apa-apa, don't worry, dekat aja sama Tuhan. Lama-lama Anda akan temukan talenta khususmu. Anda akan menemukan kelebihan Anda. Dari situ Tuhan tambahkan. Jangan berusaha untuk menjadi sama dengan dunia. Jangan berusaha untuk jadi serupa dengan ekspektasi manusia. Saya sendiri secara pribadi ketika jadi pendeta, saya tidak harus serupa dengan pendeta yang sudah ada. Atau pendeta yang ada. Saya harus menemukan kekuatan saya di mana. Ater, si kidal. Mungkin perlu strong advice seperti Asgad. Orang-orang yang mengingatkan, don't worry. Jangan takut, temukan kekuatanmu. Ayat 17, Bani Besai, 323 orang. Bani Yorah, 120 orang. Bani Hasum, 223 orang. Lucu nih, Hasum tahu nggak artinya apa? Jackie Chan, broad nose. Hidungnya lebar, mekrok, kayak jeruk. Saya nggak ngerti, nggak mungkin lah mamanya ngasih nama ini. Saya nggak tahu lah kalau mamanya ngasih nama ini berarti mamanya nggak cinta sama dia. Asum. Lihat ini, orang yang dari kecil diolok-olok sama temennya. Lu hidung jeruk keprok. Lu hidungnya jeruk Bali. Lihat ini. Tahu nggak dari semua yang pulang itu cuma 50,000. Jutaan orang Israel di Babilonia, 50 pilihan Allah, 50,000 untuk membangunnya. Kalau nggak ada mereka, nggak ada Yerusalem yang Anda lihat hari ini. Mereka inilah yang set the standard. Nanti waktu ketika perang dunia kedua, semua bangsa Israel, orang-orang suku Yahudi di seluruh dunia, khususnya di Eropa Timur Tengah, pada semua bondong-bondong datang ke tanah perjanjian nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Yang disebut sekarang tempat sengketa yang namanya Palestina. Dengan Palestina. Mereka baru ngerti tentang ternyata 50,000 orang ini benar. Karena ketika mereka tersebar di mana-mana, mereka rasa aman di Jerman. Di Jerman loh. Di Amerika mereka bentuk financial center yang begitu rupa. Di Jerman ini itu orang Yahudi itu di mana-mana. Tapi justru di mana mereka rasa aman di Jerman, mereka dibantai di sana. 1948, Inggris membantu berdirinya the State of Israel. Memang mereka harus kembali ke situ, memang sudah takdirnya. 50,000 orang ini termasuk si mekrok hidung itu, termasuk si hidung segede beruang. Yang ditertawakan, orang ini jadi lakon-lakon kerajaan Allah. Peduli amat orang manggil Anda apa? Lanjut aja ya, lompat dulu ya. Ayat ke-36. 36 ya.
Inilah para imam yang pulang ini, termasuk imam, gak hanya kepala-kepala keluarga. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 1052 orang. Bani Pashihur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Coba Anda perhatikan, Bani. Ada 4 Bani ternyata, Bani imam. Sedangkan kalau saya pelajari di perjanjian lama, ada 24 Bani imam. Tapi hanya 4 yang kembali dalam rencana Tuhan. Do you want to know? Di dunia ini kata orang susah cari jodoh bagi wanita. Karena pria langka. Saya nggak tahu sekarang perbandingan populasi dunia. Mungkinkah populasi dunia itu 2:1, 2 cewek, 1 cowok? Tak beritahu ya, saya beritahu apa yang lebih langka. Ibadah 1 tadi saya jelaskan, pria harus imamat. Lebih langka lagi, pria yang imamat. Imam itu selalu hampir punah. Makanya itu berhargalah laki-laki yang bangkit. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, take charge. Nggak tentu dia punya income lebih besar daripada yang perempuan. Nggak harus. Dibutuhkan laki-laki yang besar untuk bisa melihat sukses istrinya dan berkata, nggak apa-apa. Tapi aku bukan berarti terus diam aja. Enggak, kita sama-sama double income misalnya. Laki-laki yang nggak aman diri, yang baru rasa terancam kalau istrinya sukses. Lah masa kita mau ikut-ikutan lah kalau istrinya pekerjaannya tertentu itu bukan keahlianmu. Misalnya istrinya itu bikin-bikin dekor atau apa, itu memang bukan Anda tidak punya nilai seni, Anda bikin dekor nanti semuanya jadi kayak orang mati. Tapi kalau dia dibayar lebih ya nggak apa-apa toh. Kan 1 keran pernikahan. Cuman dari 2 sisi. Nah, tapi kalau seorang laki-laki itu bangkit, bukan hanya dalam pekerjaan, dia tanggung jawab, tapi dia tanggung jawab atas keluarga, jadi imam di keluarga, memberikan rasa aman pada wanitanya. Betapa berharganya. Setiap pria yang bangkit itu luar biasa, sebab imam itu selalu hampir punah. 4/24, hitung sendiri. Itu berarti 1/6. Dari 6 imam, cuma ada 1 imam yang berlaku, yang berfungsi. Imamat itu sangat jarang. Demikian pula hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda baca, imam di sini juga bicara tentang pendeta. Inilah orang-orang Lewi ayat 40. Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawiyah, 74 orang. 74. Makanya itu Esra nantinya membawa semua imam ini. Lalu Esra memanggil lagi nanti di pasal-pasal terakhir. Dia panggil imam-imam supaya lebih banyak lagi pulang. Mereka kekurangan shortage, kekurangan Lewi, kekurangan imam. Kekurangan imam, kekurangan Lewi. Gak bisa. Tahu gak apa yang terjadi di dunia ini sekarang? Terlalu sedikit pendeta. Atau lebih tepatnya kalau banyak orang namakan diri pendeta, ini tidak tentu. Lebih sedikit lagi pendeta sejati. Gembala-gembala sidang. Gembala lokal, hamba-hamba Tuhan. Cintai dan hargai pastors. Saya nggak ngomong ini untuk saya. Karena saya tidak kurang kasih. Saya sudah Anda cintai. Saya ngomong ini untuk semua yang lainnya. Cintai dan kasih. Love pastors. Love full timers. Jangan miring kata-katanya. Mereka juga belajar. Kalau enggak, apa mendingan Anda yang jadi full time? Kadang-kadang kita berkata, pendeta kalau gitu, apakah mendingan Anda yang jadi pendeta? Karena pendeta juga belajar. Kecuali kalau pendetanya kurang ajar. Kalau dia melakukan suatu dosa skandal sengaja misalnya. Tapi kalau dia masih belajar. You have to love them, support their vision. Karena imam itu langka dan jarang sekali. Full timer di gereja kita ini patut dikasih. Full timer kita itu kalau dibanding dengan jumlah jemaat kita semua menyeluruh. Gak ada apa-apanya, tertelan habis. Tapi mereka banting tulang, baik full timer. Meskipun pelayanan kita itu didorong dengan nafas volunteer. Kita ini gereja yang berbasiskan sukarelawan. Tapi perhatikan, di back office-nya itu semua full timer yang memikirkan. Love them, pray for them. Doakan untuk mereka. Ya. Dan kalau Anda melihat mereka, tapi untungnya di dalam gereja kita mereka itu selalu sudah dicukupkan. Jadi mereka tidak berharap untuk diberi ini itu sama jemaat. But when you see them, at least you pray for them. Doakan mereka. Kita punya full timer sekitar berapa ratus ya. Dibanding dengan puluhan ribu jemaat kita sebentar lagi 100 ribu. Saya rasa mereka patut untuk dicintai. Mereka memberikan segalanya. We really love our full timers. Kita kasihkan apresiasi untuk mereka. Cuman 74 Lewi. Bayangin hanya 74 orang. Di antara 50 ribu sekian. Dan jutaan orang. Dan bangun seluruh kota Yerusalem. Impossible task. You gotta pray for them. Hari-hari ini. Tidak sedikit. Untuk jadi gembala secara sejati bagi domba. Itu komitmennya itu sekali merem ya. Percaya nggak? Gampang jadi penginjil. Tabrak dan lari. Sangat mudah.
Kalau kita hanya mau ke surface atau ke permukaannya aja, kita sampaikan dedet-dedet gampang. Tapi kalau kita mau involve, terlibat dalam hidup orang, membangunnya sampai dasar, sampai kumat-kumatnya, bukan cuma datang ke KKR lalu pergi, tapi kita memperhatikan orang itu sampai ke situ. My. Tidak banyak orang tua mau karena mereka ngejar mimpi. Tidak banyak anak muda mau karena mereka belum mengejar mimpi. Orang-orang yang mau. Gembala-gembala yang memperhatikan itu. Jarang loh. Mungkin 74 dalam 1 juta. Meskipun banyak orang rasa keren pendeta ini itu. I'm talking about the job. The job, bukan the title, the job. Mari kita doakan sungguh-sungguh ya. Lanjut sedikit lagi lalu saya selesai. Saya mau tunjukkan satu yang lucu aja. Satu humor lucu ya. Oke, ayat 43. Inilah para budak di bait Allah. Bani Silha, Bani Hasufa, Bani Tabaut. Lompat. Inilah para budak. Ayat 51, saya temukan satu nama. Lucu sekali. Bani Bakbuk. Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur. Oke, Bani Bakbuk. Bakbuk ini artinya fat boy, big tummy, tahu nggak? Si perut besar, fat boy, si bocah gendut, si gemuk. Bakbuk artinya body botol, bukan body gitar, body botol. Kepala, leher, lalu boom. Ini orang pasti kerap kali kena bully. Apalagi posisinya dia kurang tinggi, dia para budak di bait Allah. Bakbuk, tak tunjukin ya, saya beritahu sesuatu ya. Tuhan itu cinta orang-orang yang dibully juga. Tuhan kasih kesempatan kepada mereka untuk skor, untuk kerajaannya. Tapi Tuhan juga ingatkan kita untuk kita jangan bully siapa-siapa. Kadang-kadang teman-teman kita itu tidak bermaksud jahat. Kasih kita nickname atau panggilan-panggilan. Padahal lo ya, kalau saya lagi ngomong-ngomong sama beberapa orang ya, dia cerita, si ini loh. Loh, saya bilang, namanya kok aneh? Oh iya, enggak, itu nama panggilannya dari sejak tapi melekat sama dia setelah dia menikah, punya anak tetap itu. Ya kan, ada yang panggilannya si bola, si jambul, apalagi, enggak tahu lah namanya aneh-aneh. Ya, dan itu melekat sampai anaknya. Bayangin jadi anaknya kan kasihan. Suatu hari saya tanpa sengaja, kan saya taunya nama orang itu, meskipun saya tahu nama aslinya. Saya panggil dia dengan nama julukannya. Itu Roh Kudus tegur saya. Roh Kudus ngomong sama saya seperti ini, dia punya nama loh. Iya. Sejak hari itu, saya perlu kebiasaan lagi untuk memanggil dia pakai nama aslinya. Bukan nama panggilan teman-temannya di masa-masa dia SMP atau SMA. Paham maksud saya? Roh Kudus itu begitu lembut. Dia memperhatikan perasaan orang-orang yang kerap kali dibully, dihina. Dan bagi orang-orang begini, pilihan burukmu adalah kepahitan dan penolakan. Pilihan terbaikmu adalah kau berkata, orang seperti aku juga bisa dipakai Tuhan. Orang begitu, kalau Anda pengakuannya demikian, Anda pasti akan dipakai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saya lompat semuanya, nanti Anda bisa baca sendiri, tapi sisanya cuman ini. Kalau Anda lihat dari semuanya, ayat 59, dengan ini saya selesai. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tapi mereka tidak, inilah orang-orang dan berikutnya, terus. Mari kita baca ayat yang ke-66. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Tahukah bahwa bukan hanya rambut kita terhitung semua. Kalau ada orang di sini yang merasa hari ini hasil tes kesehatannya kurang baik, sebelum lab mengeluarkan angkanya, Tuhan sudah tahu. Anda lihat ini semua angka. Keledainya pun Tuhan hitung. Berapa ekor semuanya, bagal, ayamnya mungkin juga sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, He knows where you are at in this life. Dia tahu di mana Anda berada hari ini di dalam kehidupanmu. Ya. Dan jikalau Anda di sini merasa uangnya menipis, bahkan di dalam akun Anda di bank itu uangnya sisa berapa satuannya, udah gak banyak nol di belakangnya, Tuhan juga tahu sisa berapa. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah, koneksi ilahi dari Tuhan itu berarti Tuhan itu tidak akan membiarkanmu sendiri. Asal hatimu bersih. Mazmur 73 katakan, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Bagi orang yang bersih hatinya. Don't worry, Tuhan akan mengutusmu dulu. Seringkali Anda untuk dapat roti, Anda tidak dapat tepungnya dulu. Seringkali Anda harus pergi untuk mencari janda yang sarfat itu. Anda harus beri makan dulu kepada orang lain seperti janda sarfat itu memberi makan Elisa. Pokoknya Allah akan menolongmu, dan dalam menolongmu siap-siap Anda diutus dulu kepada seseorang untuk memberkati. Dan dalam menolong Anda dan membangun rencana Allah dan juga mewujudkan mimpi yang Tuhan pernah nyatakan dalam kehidupanmu seperti Yusuf,
Tuhan kirimkan seorang juru minuman untuk membantu dia keluar dari penjara. God will help you. He is going to send somebody this year kepadamu untuk menjadi pertolonganmu. Jangan harap sama manusia, harap sama Tuhan. Nantikan manusia, manusia-manusia dari Tuhan akan datang untuk menolong Anda. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.